Terlihat indahnya hasil bersama, penuh sukacita, nyaman suasana. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah dengan cuma-cuma. Saya Pastor Petrus Suharjono SC mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 10 ayat 7 sampai 13. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari biasa pekan biasa ke-10 Rabu 11 Juni 2025. Gereja mengadakan peringatan wajib Santo Barnabas Rasul. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah menerima dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah dengan cuma-cuma pula. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Jangan kamu membawa bekal dalam perjalanan. Jangan kamu membawa baju dua helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerima, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun saling mendukung dan mendoakan satu sama lain, supaya kita diteguhkan dalam iman, dikokohkan dalam harapan, dan dikobarkan dalam kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Kita berdoa untuk mereka yang sudah tua, yang lansia, yang sakit. Kita berdoa untuk mereka yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Kita berdoa untuk mereka yang sudah selesai sekolah, yang mencari pekerjaan, yang mencari teman hidup yang tepat. Kita berdoa untuk mereka yang sudah bekerja dan juga turut aktif dalam berpartisipasi untuk kegiatan pastoral, pelayanan kepada Allah dan juga pelayanan kepada sesama. Kita berdoa juga untuk mereka yang sudah meninggal. Semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan kiranya bahwa peneguhan, perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya juga menjadi penugasan, perutusan, peneguhan untuk kita semua, supaya kita semua pergi dan wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Itulah tugas panggilan kita sebagai pribadi-pribadi yang telah dibaptis, sebagai pribadi-pribadi Katolik, sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Allah. Wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Kita diundang, kita dipanggil untuk menghadirkan kerajaan Allah, sukacita, kebahagiaan, Allah yang menguasai, Allah yang memimpin, Allah yang meraja di dalam kehidupan kita, dalam tugas pekerjaan, tanggung jawab, kesibukan kita setiap hari. Semoga kita tidak pernah lupa akan panggilan ini, akan tugas ini, menghadirkan sukacita Allah, menghadirkan berkat Allah, menghadirkan kebaikan Allah
belas kasih Allah dan juga karya keselamatan Allah bagi kehidupan manusia. Ada pesan khusus yang ditunjukkan oleh Yesus kepada para muridnya, kepada kita semua. Jangan membawa perbekalan, jangan membawa baju dua helai, jangan menggunakan kasut dan juga tongkat, karena Yesus mau supaya para murid tidak lekat dan juga tidak pecah fokus dan perhatiannya hanya kepada urusan-urusan yang kurang penting dibandingkan dengan misi, visi utama menghadirkan kerajaan Allah, memberitakan kerajaan Allah, supaya para murid tidak sibuk dengan perbekalan dan aneka macam kepentingan yang berkaitan dengan hal-hal duniawi. Dan para murid dikuatkan, diteguhkan. Seorang pekerja patut mendapat upahnya, diberi arahan oleh Yesus, supaya kalau pergi ke kota, ke desa, mencari orang atau pribadi yang layak untuk diajak bekerja sama dalam rangka melayani Tuhan, melayani sesama, dan memberikan salam kepada orang yang dijumpai. Itu mau menunjukkan kepada para murid, kepada kita semua, supaya kita mampu menghadirkan Allah yang berbelas kasih, Allah yang baik hati, Allah yang menyapa, Allah yang menghendaki keselamatan manusia dengan cara-cara yang bijaksana, dengan cara-cara yang baik, supaya kita semua senantiasa ada dalam kerangka pewartaan kerajaan Allah. Kita menghadirkan yang baik, menghadirkan yang berkenan kepada Tuhan, dan juga menghadirkan yang berbau keselamatan, kebaikan kepada pribadi-pribadi, orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kiranya bahwa perutusan yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua, yaitu beritakanlah kerajaan Allah, supaya kita berfokus kepada panggilan kita, kepada misi kita untuk menghadirkan kerajaan Allah, menghadirkan belas kasih Allah, menghadirkan kebaikan Tuhan. Semoga segala godaan, tantangan yang ada di sekitar kita mampu untuk kita cegah, supaya tidak menggagalkan fokus, memecah fokus kita, bahwa kita memiliki tugas, memiliki misi, memiliki panggilan untuk menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita. Tentu ada sangat banyak tantangan, godaan yang seolah-olah mau menarik kita, dan seolah-olah sungguh-sungguh sangat menarik perhatian kita, keinginan kita, kehendak kita. Tetapi semoga kita kuat di dalam kehendak dan juga tujuan serta fokus hidup kita untuk senantiasa menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Semoga selain terus bekerja dan berupaya untuk kegiat dalam pewartaan kerajaan Allah, kita tidak pernah lupa untuk berdoa mohon kehendak yang kuat kepada Allah, supaya kita memiliki niat, memiliki kehendak untuk fokus kepada pewartaan kerajaan Allah dan senantiasa memuliakan Allah di dalam kehidupan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.